Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dikasihi Tuhan. Walaupun dalam beberapa minggu ke depan kita tidak bisa beribadah di gereja seperti biasa, tapi saya percaya walaupun kita hanya bertatap muka melalui media, kita percaya bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam setiap hati kita. Dan sebelum kita beribadah, mari kita tundukkan kepala kita persiapkan hati kita dan kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, atas segala perlindungan-Mu Tuhan dalam setiap kegiatan kami, aktivitas kami, dalam segala hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Bapa, sertailah segala setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan Yesus, supaya kami percaya Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, kami dapat memuji-Mu, kami dapat menyembah-Mu, kami dapat meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, serta kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, suci dan kuduskanlah setiap kami Tuhan, begitu juga dengan para hamba-hamba kami Tuhan, yang sedang melayani Tuhan dalam ibadah ini Bapa. Biar Kau memberkati setiap mereka Tuhan Yesus, supaya dapat memberkati kami Tuhan, jadi penyalur berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Mari sama-sama kita fokus kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuduslah Tuhan
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Kami masih boleh beribadah
Sekalipun kami ibadah online, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini, kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya firman-Mu lah yang akan terus menuntun setiap langkah kami dan menopang langkah hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan saya boleh hadir di ibadah online Bapak Ibu Saudara. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas firman Tuhan yang saya beri judul tentang providensi Allah. Ini adalah satu istilah teologi yang kalau diterjemahkan Bapak Ibu Saudara, kalau diartikan providensi ini adalah sesuatu yang melambangkan dari salah satu sifat yang melekat pada Allah, di mana Allah itu menopang dan memelihara seluruh ciptaannya. Melengkapi, melindungi, memelihara kebutuhan makhluk hidup, ciptaannya, serta keteraturan hukum alam dan segala tatanan demi menggenapi rencananya. Jadi ini merupakan salah satu sifat yang melekat di dalam diri Allah, di mana Allah itu akan menopang dan memelihara seluruh ciptaannya. Dan hal ini bukan saja dilakukan begitu saja, tetapi ini merupakan satu tindakan yang dikatakan berkesinambungan. Artinya ini terus menerus. Sampai kekal Allah akan memelihara dan menopang ciptaannya. Tadi dikatakan dalam hal menyediakan, dalam hal melengkapi, melindungi dan memelihara kebutuhan makhluk hidup. Ini merupakan satu tema, salah satu tema yang ada di dalam Alkitab, di mana nanti Bapak Ibu Saudara akan melihat di dalam pembacaan Alkitab kita bagaimana Allah memelihara kehidupan umatnya. Allah memelihara kehidupan ciptaannya. Ini yang digambarkan di dalam Alkitab dan ini yang disebut sebagai providensi Allah. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat satu bagian dalam Alkitab, di mana dalam bagian ini kita akan belajar bagaimana Allah memelihara kehidupan kita. Bagaimana providensi Allah itu bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengambil satu cerita yang sudah sangat terkenal dari Mazmur pasal yang ke-23. Ini adalah Mazmur yang sangat terkenal dan dari Mazmur ini lahir satu lagu yang sampai sekarang kita nyanyikan, yaitu Tuhan adalah Gembalaku. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membahas sedikit saja tentang latar belakang dari Mazmur pasal 23 ini. Ada banyak argumentasi yang melatar belakangi penulisan Mazmur ini, tetapi setidaknya dari istilah yang digunakan oleh Daud, yaitu domba dan gembala, memberikan satu gambaran bahwa situasi yang sedang dialami oleh Daud pada waktu itu merupakan satu situasi yang cukup berat. Dan sangat mungkin sekali adalah ketika Daud sedang mengembara di padang gurun karena dia dikejar-kejar oleh para musuhnya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Daud merupakan raja yang luar biasa terkenal dalam perjanjian lama. Namun juga kita melihat bagaimana Daud dalam kehidupannya bukan hanya punya prestasi, tetapi juga dia menghadapi banyak tantangan dan pergumulannya. Dia mulai menulis Mazmur ini, dan dari Mazmur yang dia tulis ini memberikan satu gambaran bagaimana Allah memelihara dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita baca ayat yang pertama dari Mazmur pasal yang ke-23 itu. Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi gambaran pertama yang digambarkan oleh Daud tentang pemeliharaan Tuhan dalam pemeliharaan Allah, yang pertama dikatakan di situ ada yang namanya kecukupan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara, kalimat ini memiliki makna yang cukup dalam. Kalau saya boleh terjemahkan secara bebas, Daud itu sedang berkata, kalau Tuhan yang jadi gembalaku, aku tidak inginkan yang lain.
Kenapa? Karena di dalam pengembalaan yang Tuhan berikan, di dalam pemeliharaan yang Allah berikan, itu mendatangkan yang namanya kecukupan. Di sini diterjemahkan dengan kata tidak kekurangan. Takkan kekurangan aku. Artinya ketika Tuhan yang menjadi gembala dalam kehidupan kita, Dia akan mencukupi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Artinya kita tidak mengalami yang namanya kekurangan. Jadi poin yang pertama, dalam providensi Allah, dalam pemeliharaan Allah yang sempurna itu, Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan manusia itu adalah makhluk yang memiliki kebutuhan. Setiap kita pasti memiliki kebutuhan. Dan saya ingin mengcompare Bapak Ibu Saudara, bicara soal kebutuhan. Mengapa ketika Tuhan jadi gembala kita, ketika Yesus yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan, kita tidak akan kekurangan. Saya coba ingin mengcompare dengan satu teori, namanya teori hierarki kebutuhan dari seorang yang terkenal namanya Abraham Maslow. Ini adalah teori yang sering dipakai untuk menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh manusia, yang melekat secara esensi, secara mendasar dalam hidup manusia. Dan kita akan bandingkan dengan apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Maslow pernah bikin satu teori dan berkata manusia itu punya 5 tingkatan dasar kebutuhan. Ada 5 tingkatan dan 5-5-nya ini melekat dalam diri manusia. Melekat dalam diri manusia. Dimulai dari yang paling bawah. Yang paling bawah dikatakan adalah manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan kebutuhan fisiologis. Fisiologis ini artinya kebutuhan pokoknya. Makan, minum, tempat berteduh dan lain sebagainya. Kebutuhan umum, kebutuhan primer lah dalam kehidupan manusia. Itu adalah kebutuhan yang paling bawah. Lalu kalau kita compare dengan apa yang Alkitab katakan, bukankah Allah sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, makan, minum, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat kisah-kisah dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umatnya dalam rangka menyediakan makanan, menyediakan minuman bagi umat-umatnya. Saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara ketika bangsa Israel keluar dari padang Mesir. Dari Mesir, dia mengembara di padang gurun Bapak Ibu Saudara. Dan selama 40 tahun, ada banyak cerita di mana mereka membutuhkan makanan dan minuman. Lalu Allah sanggup menyediakan bagi mereka. Di dalam kitab Injil ada cerita yang terkenal di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan Alkitab mencatat mereka makan sampai kenyang dan sisanya 12. Jadi kalau bicara soal kebutuhan sehari-hari, Alkitab berkata Tuhan pun sanggup memberikan kebutuhan itu bagi kita. Lalu kita naik satu tingkat Bapak Ibu Saudara. Kata Maslow, kebutuhan apa lagi yang ada dalam diri manusia? Manusia adalah makhluk yang membutuhkan rasa aman. Setiap kita adalah pribadi-pribadi yang merindukan namanya rasa aman dalam kehidupan. Butuh yang namanya dilindungi, butuh namanya perlindungan. Dan sekali lagi kalau kita compare dengan Alkitab, dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan, bicara soal perlindungan, bukankah Dia adalah Allah yang melindungi Bapak Ibu Saudara dan saya? Seringkali Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sudah berusaha menjaga kesehatan, bukan berarti karena Allah melindungi lalu kita bisa seenaknya hidup, bukan itu maksudnya. Tetapi dalam rangka kita melindungi diri sendiri, menjaga, Allah itu jauh lebih luar biasa menjaga kita. Kenapa? Karena seringkali bisa saja hal-hal tertentu tercecer atau hal-hal tertentu yang tidak ada di luar dari apa yang kita inginkan, di luar dari kendali kita, dan disitulah Tuhan bekerja. Jauh dari apa yang kita pikirkan, Dia sanggup melindungi Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya perlindungan Tuhan sampai hari ini juga hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kalau bicara soal rasa aman, Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan sanggup memberikan perlindungan yang ajaib dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Lalu naik tingkat yang satu lagi. Yang ketiga, Maslow berkata bahwa kebutuhan yang melekat dalam diri manusia adalah makhluk yang merindukan atau makhluk yang membutuhkan rasa sayang. Setiap kita adalah pribadi-pribadi yang
rindu disayangi. Gak ada orang yang ingin dibenci Bapak Ibu Saudara. Semua orang ingin disayangi, semua orang ingin dipeluk, semua orang ingin diterima dan lain sebagainya. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, sekalipun ini merupakan satu kebutuhan, pertanyaannya bagi kita, apakah ada pribadi yang benar-benar mengasihi Bapak Ibu Saudara? Kalau kita compare dengan kehidupan sehari-hari, biasanya Bapak Ibu Saudara bicara soal rasa kasih sayang, manusia itu mengasihinya terbatas. Bahkan Bapak Ibu Saudara, manusia biasanya tuh mengasihi yang baik sama dia. Lu baik sama gue, ya gue baik sama lu. Tapi kalau kamu jahat sama saya, ya saya bisa berbuat jahat sama kamu. Kenapa? Karena kasihnya terbatas. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, ada pribadi yang menerima Bapak Ibu Saudara dan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya dengan apa adanya. Jadi bicara soal rasa sayang, rasa dikasihi, Allah jauh mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kalau bicara soal kebutuhan untuk dicintai, Tuhan itu sudah mencintai Bapak Ibu Saudara dan saya, mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya jauh dari siapapun. Bahkan dia rela mati buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kebutuhan yang keempat kata Maslow, manusia adalah makhluk yang ingin dihargai. Makhluk yang ingin mendapatkan penghargaan. Apa yang dilakukan, diterima, diberi apresiasi, dihargai Bapak Ibu Saudara. Cuman saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, kalau kita compare lagi dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bukankah Allah jauh menghargai Bapak Ibu Saudara dan saya? Alkitab mengatakan bahwa kita adalah ciptaan yang mulia. Bahkan berharga di mata Tuhan kematian orang yang mengasihi dia. Jadi bicara soal bagaimana menghargai, Tuhan sangat menghargai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita adalah makhluk yang ditebus oleh darahnya. Jadi kalau bicara soal penghargaan, maka Allah jauh lebih menghargai kita. Tingkatan yang terakhir, yang kelima, dikatakan manusia butuh aktualisasi diri. Butuh ruang untuk dia dapat menyalurkan apa yang dia miliki. Butuh aktualisasi dalam kehidupan. Namun juga kita menemukan banyak Bapak Ibu Saudara kenyataan dalam dunia ini bahwa tidak semua orang dapat melakukannya. Kita melihat banyak fenomena orang-orang tertentu yang punya bakat, punya keterampilan, punya segalanya tapi belum tentu punya kesempatan dan peluang. Tetapi kalau kita baca di Alkitab, Alkitab berkata begini, kalau Tuhan yang sudah buka pintu, maka gak ada yang bisa tutup. Tetapi kalau Tuhan sudah tutup pintu, gak ada yang bisa buka. Artinya apa? Segala sesuatu ada dalam tangan dan kendalinya. Dan itu disediakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalau bicara soal kebutuhan, maka Tuhan sebenarnya kalau di-compare dengan teori ini, Tuhan sanggup mencukupi semua kebutuhan kita. Makanya Daud berkata, dalam pemeliharaanmu ya Tuhan, aku tidak kekurangan. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang jadi gembala dalam kehidupan kita, dia akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari-hari ini saya percaya Tuhan memelihara hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita baca ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga bagian yang A. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam providensinya Allah, dikatakan dia membaringkan aku di padang rumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Dan itu diberikan kesimpulan, ia menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu Saudara, padang rumput yang hijau bukan hanya tempat bagi domba makan. Tetapi di sini katakan dia bisa berbaring di atas padang rumput itu. Dia membimbing ke air yang tenang. Bisa dinikmati. Dan hal ini membuat sang domba menjadi segar kembali. Di situ dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Di dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu Saudara yang dipakai oleh Daud, kata menyegarkan dari istilah syub. Syub itu artinya refresh, restore. Sesuatu yang menyegarkan, memulihkan lebih tepatnya. Jadi di dalam providensinya Allah ada yang namanya pemulihan. Bapak Ibu Saudara,
di dalam pengembaraan Daud pasti letih Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya letih secara fisik, tetapi letih secara batin. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara ketika dia berjumpa dengan Allah, dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Di situ dia katakan jiwaku disegarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita berjumpa dengan banyak sekali tantangan dan pergumulan. COVID-19 membuat banyak hal terjadi dan ini menyentuh semua aspek kehidupan. Baik pekerjaan, rumah tangga maupun pelayanan dan gereja, kita semua terkena dampak sosial dari COVID-19. Dan dengan berkepanjangan ini Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya sebagian kita mungkin sudah jenuh, sudah capek, sudah penat. Bukan hanya penat secara fisik tapi mungkin pikiran dan perasaan batiniah kita. Kita capek, kita letih. Di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami bagaimana Allah memelihara hidup kita, di dalam pemeliharaan itu ada yang namanya pemulihan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Daud itu merupakan satu tokoh yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu Saudara baca Mazmur-Mazmur Daud, di situ dikatakan bahwa ada satu tempat yang jauh lebih indah dari apapun yang diinginkan oleh Daud, namanya hadirat Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang membuat dia segar kembali. Bapak Ibu Saudara, hari ini di dalam kepenatan kita, apapun bentuknya itu, saya percaya pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan pun ingin menyegarkan kembali jiwa Bapak Ibu Saudara, ingin memulihkan kembali keadaan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Dalam waktu-waktu yang diberikan pada saat-saat seperti ini Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat menikmati hadirat Tuhan. Karena di dalam hadiratnya ada kesegaran. Dia akan memulihkan jiwa kita. Akan mengubahkan kita, menggairahkan kita kembali. Memberi kita kekuatan. Kenapa? Karena di dalam hadiratnya ada pemulihan Bapak Ibu. Jadi bicara hal yang kedua di situ Daud katakan dalam pemeliharaan Allah ada pemulihan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan saya yakin dan percaya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara juga akan mengalami pemulihan-pemulihan daripada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bagian yang ketiga dari ayat yang 3b sampai ayat yang kelima. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ketiga yang digambarkan oleh Daud dalam pemeliharaan Allah. Yang digambarkan oleh Daud dari providensi Allah. Yang ketiga adalah di dalam pemeliharaannya. Di dalam providensi Allah ada yang namanya pimpinan dan penyertaan. Kata memimpin Bapak Ibu Saudara, ia memimpin aku dari satu istilah bahasa Ibrani nakah. Nakah itu bisa diartikan gini, mengantarkan, menemani, menyertai. Pimpinannya bukan hanya menuntun tetapi dia hadir di situ menemani, menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahkan kalau kita baca tadi, bukan hanya di saat-saat yang biasa tetapi di lembah-lembah kekelaman. Di masa-masa sulit, di masa-masa penderitaan, ada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam pemeliharaan Allah yang ajaib itu Bapak Ibu Saudara, di dalamnya kita akan berjumpa dengan pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Di situ dikatakan Tuhan memimpin langkah kita. Bahkan di dalam lembah-lembah yang kelam. Dikatakan ada gada dan tongkatnya yang menjadi perlindungan dan penghiburan bagi kita. Pimpinannya Bapak Ibu Saudara merupakan satu hal yang luar biasa. Sehingga dalam providensinya, dalam pemeliharaannya Allah, dia menemani kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahkan baik senang maupun susah. Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh mengutip apa yang menjadi perkataan Musa. Dalam Keluaran pasal 33 mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15.
Musa pernah berkata begini kepada Tuhan. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu doa atau satu ungkapan yang disampaikan oleh Musa ketika Tuhan suruh Musa pimpin bangsa Israel. Musa tahu Bapak Ibu Saudara bahwa dia harus memimpin satu bangsa yang besar. Dia butuh penyertaan Tuhan, dia butuh pimpinan Tuhan. Itu sebabnya Musa berkata, Tuhan kalau engkau gak menemani, engkau gak membimbing aku gak mau berjalan. Betapa pentingnya tuntunan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di sini Bapak Ibu Saudara kita diingatkan dalam providensi Allah ada tuntunan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahkan di masa-masa yang berat, tadi dikatakan dalam lembah kelam, Tuhan tetap menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bercerita sedikit dengan Bapak Ibu Saudara tentang sebuah lagu. Lagu ini adalah lagu yang lumayan lama, dalam bahasa Inggris, ditulis atau dikarang oleh seorang yang namanya Tracy Dudd. Bapak Ibu Saudara, sekarang lagu ini dibikin sebuah film dokumenter karena dari film ini, lagu ini Bapak Ibu Saudara telah memberkati banyak orang. Judulnya The God on the Mountain. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan sedikit ref dari lagu ini. Ref lagu ini ditulis kalimatnya, for the God on the mountain, He's still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good time is still God in the bad time. The God of the day is still God in the night. Bapak Ibu Saudara, dalam lirik-lirik lagunya dia menceritakan bagaimana masa-masa sulit bisa terjadi dalam kehidupan, tetapi Tuhan selalu hadir. Lagu ini adalah lagu yang lahir dari sebuah pengalaman yang dialami oleh Tracy Dudd. Dan dari pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, dia memiliki satu kesimpulan. Pada saat dia senang, pada saat segala sesuatu berjalan dengan baik, pada saat karirnya sukses, Tuhan ada di sana. Tetapi dia juga pernah mengalami masa-masa kelam dalam hidup, sakit penyakit yang dia hadapi. Namun yang menarik Bapak Ibu Saudara, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan buruk, Tuhan hadir dalam kehidupannya. Dia bilang Tuhan yang ada di malam hari, dia juga ada Tuhan yang ada di dalam siang hari. Tuhan yang ada di atas gunung, dia juga adalah Tuhan yang hadir di lembah-lembah kelam. Bapak Ibu Saudara, dalam providensi Allah ada penyertaan dan tuntunannya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan saya percaya hari-hari ini kita mengalami masa-masa yang mungkin berat Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan. Saya percaya Tuhan hadir menyertai Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara, inilah waktu di mana Bapak Ibu Saudara lebih dekat dengan Tuhan dan berkata, Tuhan tuntunlah aku. Hari-hari ini tuntunan Tuhan menjadi penting bagi kita. Untuk kita bisa melangkah dalam kehidupan. Penyertaan Tuhan jadi penting. Kenapa? Karena Tuhanlah yang tahu tentang langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia akan menyertai dan menopang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi yang ketiga, gambaran tentang pemeliharaan Allah yang sempurna itu. Di dalamnya ada penyertaan dan pimpinan Tuhan. Ayat yang ke-6. Ayat yang terakhir. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah kata seumur hidup dan sepanjang masa. Kata seumur hidup dan sepanjang masa ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah akan terus hadir, akan terus ada dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Daud menggambarkan sampai di rumah Bapa. Sampai aku datang di rumah Tuhan,
maka pemeliharaan Tuhan lewat kebajikan, lewat kemurahannya akan terus menyertai langkah-langkahnya. Bapak Ibu Saudara, yang keempat, bicara soal providensi Allah. Providensi Allah itu adalah sesuatu yang terus-menerus akan Dia lakukan sampai kepada kekekalan. Artinya apa? Artinya selama kita hidup, Dia adalah Allah yang akan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, saya tutup dengan membacakan 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3, 4, dan ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 1 mulai dari ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Apa itu? Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menanti keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Alkitab berkata di dalam Kristus ada hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan itu adalah ketika hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya dipelihara dalam kekuatan Allah yang besar sambil menunggu sampai kepada kekekalan. Dan saya percaya Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dan pemeliharaan Allah dinyatakan sempurna bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami datang pagi hari ini mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Itu sebabnya kami datang di hadapan-Mu pagi ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mencukupi setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Dalam segala kondisi dan keadaan yang kami miliki hari ini, entah apapun bentuknya, kami percaya Tuhan pasti pelihara dan mencukupi setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan, hari-hari ini jika ada di antara kami yang rindu Tuhan untuk terus kembali disegarkan, kami percaya hadirat-Mu menjamah setiap kami, memulihkan kami, menyegarkan kami kembali, memberikan kekuatan baru untuk kami dapat terus melangkah dalam kehidupan. Dan Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan selalu hadir melangkah dalam kehidupan kami. Ketika kami menjalani hari-hari kami Tuhan, kami perlu penyertaan Tuhan, kami perlu pimpinan Tuhan. Karena Engkau Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau hadir ketika kami susah, Engkau hadir ketika kami senang. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu ajaib, sempurna, bahkan sampai kepada kekekalan. Engkau akan terus menyertai dan memelihara hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini Tuhan menyaksikan khotbah ini dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kuasa Allah menjamah hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Tuhan berikan mereka jalan keluar yang membutuhkan pertolongan dan jalan keluar. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Allah mengalir, memberikan kekuatan baru untuk mereka terus melangkah dalam kehidupan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami percaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga dan memelihara hidupmu, menopang engkau hari-hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup kami berdoa, amin.